mungkin dia lebih terkenal ya kan, seperti itu. Dia nggak berhak, dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat, karena dia bukan psikolog. Dia hanya melihat, dia hanya tahu, dia apa tahu dia psikopat itu seperti apa. Hola netizen yang tercinta, masih dalam kasus Jessica ya teman-teman. Sebelumnya Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu pernah mengundang Prof Edi dalam podcastnya, yang dimana membahas terkait kasus Jessica menurut pandangan Prof Edi. Dengan sangat yakin Prof Edi menyatakan kalau Jessica benar pelakunya, serta menyebutkan kalau Jessica punya kepribadian ganda. Di samping itu Deddy Corbuzier menimpali pernyataan Prof Edi kalau Jessica itu psikopat. Oke, kita lihat dulu cuplikannya ya. Sel tikus kalau orang normal harusnya seminggu gila. Ya. Dia keluar bisa normal dan sebagainya, lalu bisa membulak-balikan. Kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya, psikopat. Kembali lagi berdasarkan bukti yang saya lihat, saya pelajari, saya sangat yakin bahwa memang pelakunya itu adalah Jessica. Kalau tidak mau mengatakan psikopat, pemain watak gimana? Dia memiliki kepribadian ganda yang bisa baik tapi kadang-kadang bisa marah tanpa sebab dan lain sebagainya. Nah, baru-baru ini salah satu ahli membantah ucapan Deddy Corbuzier kalau Jessica itu psikopat. Dengan tegas ia mengatakan kalau host dalam podcast itu yang tidak lain tidak bukan ialah Deddy Corbuzier sangat tidak berhak untuk mengatakan kalau Jessica itu psikopat. Sebab menurutnya Deddy Corbuzier bukan seorang ahli dalam bidang itu. Sekarang pun muncul lagi labeling itu. Contohnya di suatu podcast dibilang psikopat. Saya bilang ini apa haknya hostnya psikopat dia mengatakan psikopat. Dia bukan psikolog ya. Mohon maaf dengan segala, mungkin dia lebih terkenal ya kan, seperti itu. Dia nggak berhak, dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat, karena dia bukan psikolog. Dia hanya melihat, dia hanya tahu, dia apa tahu dia psikopat itu seperti apa ya kan. Itu yang kita mohon semuanya menahan diri juga. Jadi jangan mentang-mentang dikenal orang, jangan mentang-mentang podcastnya laku dilihat orang, dengan mudahnya mengatakan itu. Bagi kita psikolog dan psikiater, kita tidak akan mengumbar itu, karena kita harus memeriksa dulu, kita tahu, dan itu pun hasilnya kita rahasiakan. Pada banyak kita nggak itu seperti itu pelajaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Menurut kawan-kawan siapa pembawa acara podcast yang beliau maksud, yang melabeli J seperti yang disebutkan barusan? Tapi aku yakin kawan-kawan paham lah siapa orangnya. Seperti yang sudah beliau jelaskan, di luar ahli psikologi itu dilarang mengasumsikan untuk melabeli seseorang sebagai yang disebutkan barusan, karena di luar kapasitas dan keahliannya. Apalagi juga dipublish di halayak umum, itu juga beresiko akan terjadi sesuatu hal lah, baik secara argumentasi ataupun perspektif akan seseorang tersebut kawan. Bahkan seorang ahli psikologi pun dilarang memaparkan hasil pemeriksaannya di halayak umum karena ada kode etiknya. Apalagi seorang saksi ahli dalam hal ini psikologi itu tidak boleh ada keberpihakan, tidak boleh ada kecenderungan memframing akan seseorang, karena ahli psikologi pun boleh memaparkan hasil pemeriksaannya sesuai pada tempatnya. Dalam ini salah satunya adalah pada saat persidangan, karena di saat hal-hal sensitif seperti itu di blow up ke halayak umum, karena kan tidak semua masyarakat ini paham akan etika pemeriksaan dan semacamnya. Karena setahu aku salah satunya adalah hasil pemeriksaan itu seperti rekam medis, track recordnya terlampir, tercantum dalam hasil pemeriksaan, dan itu bentuknya rahasia. Tidak boleh halayak umum ini mengetahui secara detail hal-hal yang memang berkaitan dengan personal akan seseorang. Jadi kawan-kawan, aku yakin kawan-kawan paham lah dengan yang aku maksud. Ini juga sebagai pembelajaran buat aku pribadi dan kita semua gitu. Ada hal-hal yang memang sensitif untuk di blow up karena menyangkut pribadi seseorang. Oke kawan, thank you. Saya merasa meragukan apa yang dikatakan oleh Profesor E, seorang Wamenkumham ini. Beliau dalam wawancara podcast bersama DJ mengatakan bahwa Jessica Wongso adalah seorang pengidap identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Beliau berpatokan atau didasari dari keterangan seorang ahli kriminologi UI, yaitu Profesor Roni Niti Baskara yang telah meninggal katanya, bahwa Jessica mengidap
kepribadian ganda. Namun, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, seorang guru besar psikologi sosial dari UI, beliau menyatakan bahwa Jessica bukanlah pengidap kepribadian ganda. Mari kita belajar apa sih itu kepribadian ganda. Sebetulnya saya kenapa kok kepingin mengulik masalah ini, karena sebaiknya Profesor E kalau berbicara harus dicermati dahulu, karena kalau sudah didengar oleh publik, didengar oleh banyak orang, dan orang-orang browsing atau orang-orang mendengarkan informasi-informasi yang diberikan di media sosial, maka yang terjadi Profesor ini bisa kena batunya. Saudaraku yang terkasih, kepribadian ganda adalah kondisi ketika seseorang memiliki 2 atau 3 kepribadian yang berbeda. Saya pernah membaca buku tentang Billy dan Sibyl. Jadi ada buku yang mengatakan bahwa 2 sosok ini di buku yang berbeda diceritakan memiliki kepribadian yang sangat unik. Billy memiliki banyak sekali kepribadian, Sibyl memiliki sekitar 23 kepribadian. Kalau Billy 12. Nah, kepribadian ganda ini disebut juga sebagai gangguan identitas disosiatif. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh sebuah trauma yang luar biasa yang pernah terjadi dalam hidupnya di masa kanak-kanak. Nah, kalau kita melihat satu kutipan ini, coba kita telaah. Apakah Jessica Wongso itu pernah menderita trauma di masa kanak-kanak? Kita bisa menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, misalnya orang tua, bibi, pembantu, saudara, tetangga yang terdekat. Karena seperti yang saya pelajari dan saya baca, Sibyl itu sering hilang, entah kemana perginya. Billy juga sama, sering hilang pergi entah kemana. Tetapi apabila ini tidak pernah terjadi, khususnya pada saat Jessica berada di bui, nah para sipir atau penjaga tahanan atau polisi misalnya, apakah mereka juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang yang mengalami kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau dissociative identity disorder seringkali disamakan dengan schizophrenia, padahal sebetulnya ini 2 kondisi yang berbeda, tidak sama sekali. Schizophrenia menimbulkan gejala yang mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan perasaan penderitanya, tetapi tidak memiliki banyak kepribadian seperti DID. Penyebab dan faktor risiko kepribadian ganda itu apa? Penyebab kepribadian ganda atau DID itu belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini juga terjadi akibat pengalaman-pengalaman buruk di masa dia kecil. Misalnya pelecehan, pemerkosaan, kematian dari orang-orang terdekatnya, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin kekerasan emosional dalam bentuk verbal maupun fisik. Pola asuh yang salah dari orang tua yang membuat seseorang menjadi ketakutan. Peristiwa tertentu seperti bencana alam, peperangan, penculikan, penyiksaan, prosedur medis untuk pengobatan penyakit, ini juga bisa menyebabkan terjadinya trauma yang luar biasa dan menyebabkan pecahnya kepribadian yang ada pada diri anak-anak. Kalau Sibyl yang saya baca, dia menderita kepribadian ganda dan kepribadiannya mulai terpecah-pecah saat neneknya meninggal. Itu pertama kali. Kemudian yang kedua, saat dia mengalami kekerasan, pembulian yang luar biasa. Nah, ini menjadi terpecah-pecah kepribadiannya sehingga kepribadian itu menjadi
banyak jumlahnya, sekitar 22-23 dengan sibil aslinya ya, jadi 23 dengan sibil aslinya. Nah, Billy pun sama, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya, khususnya adalah orang tuanya. Nah, memiliki kepribadian 2 atau lebih ini salah satu gejala dari kepribadian ganda. Penderita kepribadian ganda memiliki 2 atau lebih kepribadian dalam dirinya yang satu sama lain berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Apakah ini juga terjadi pada Jessica Wongso, di mana satu saat Jessica mungkin menjadi seorang yang introvert, suatu saat lagi menjadi seorang yang sangat ekstrovert. Dinamakan kepribadian ini dalam istilah psikologi adalah alter ego. Nah, saat alter ego mengambil alih kesadaran, penderita akan menjadi pribadi yang lain dengan nama, usia, jenis kelamin, bahkan sikap yang berbeda dan sifat yang berbeda. Ini yang bisa kita tebak kalau seseorang mengalami kepribadian ganda, di mana dia tidak mengenali Jessica, dia hanya mengenali dirinya sendiri pada saat dia berubah menjadi Jessica yang lain. Mungkin namanya bukan Jessica, namanya bisa mungkin Erna atau mungkin Rini atau yang lainnya dengan usia yang berbeda dan karakter yang berbeda. Kalau selama diperiksa sampai selesai, sampai dihukum 7 tahun, ternyata Jessica masih tetap Jessica dengan kepribadian yang sama, karakter yang sama, berarti dia bukan pengidap kepribadian ganda. Nah, kepribadian ganda juga bisa dilihat dari perilaku yang berbeda dari masing-masing kepribadian. Pada saat dia berkepribadian Jessica, maka pada saat berkepribadian Erna misalnya, dia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan kalau ditanya nggak nyambung. Tapi kalau ditanya masih nyambung, ya berarti dia kepribadiannya masih sama dan dia adalah Jessica gitu loh. Nah, ada kepribadian ganda ini yang berpengaruh pada perilaku. Misal si Jessica, waktu dia menjadi Jessica, dia menjadi seorang yang sangat sopan, berperilaku sesuai norma. Tapi saat menjadi Erna, dia menjadi seorang yang sangat jahat. Nah, itu salah satunya. Kalau selama 7 tahun, mulai awal sampai 7 tahun, dia mengalami kepribadian yang sama, karakternya yang sama, itu saja, ya berarti dia bukan seorang yang mengalami kepribadian ganda gitu loh. Jadi saya sering kali kalau melihat statementnya Profesor X ini rasanya gemes. Rasanya dia itu kalau memang tidak ahlinya di tempat lain, ya jangan berspekulasi atau berasumsi.